Baik, ya terima kasih. Nama saya Albi Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tentang pertanyaan UAS berikutnya. Pertanyaan untuk jawaban pertanyaan nomor 1, PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Persamaannya dengan pilot, keduanya adalah solusi saat bisnis atau perusahaan tengah dalam masalah finansial, terutama terkait pembayaran utang piutang. Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilot 2004 pada fase dapat atau memperkecil dan dapat ditagih. Dapat juga rencana perdamaian yang diikuti tawaran pembayaran sebagai suatu atau seluruh utang kepada kreditor. Pertanyaan untuk jawaban pertanyaan nomor 2, perdamaian dalam kepilotan lebih mengarah kepada proses penyelesaian utang-utang debitur melalui pemberesan harta pilot, sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang. Perdamaian dalam kepilotan lebih mengarah kepada proses penyelesaian utang-utang debitur melalui pemberesan harta pilot. Oke, pertanyaan nomor 3 jawabannya yang bisa memutuskan seseorang itu pilot atau seorang debitur itu pilot hanyalah pengadilan niaga. Maka dari itu jika ada suatu badan di luar hukum Indonesia yang menjatuhkan kepilotan terhadap seseorang atau seorang debitur, maka tidak bisa dilakukan eksekusi putusan. Contohnya jika kurator dari suatu kantor hukum memutuskan seorang debitur itu pilot, maka harus melalui pengadilan niaga dulu agar putusan tersebut dapat dilakukan eksekusinya. Untuk jawaban pertanyaan nomor 4, permohonan kepilotan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditur melalui pengadilan niaga yang wilayah hukum tempat meninggalnya debitur yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. Penyataan pilot tersebut mengakibatkan harta kekayaan yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan ahli warisnya seperti diatur dalam pasal 1107 KUH Perdata. Untuk pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah insolvensi adalah keadaan orang atau perusahaan yang tidak dapat membayar utang atau kewajiban keuangannya dengan tepat waktu. Perusahaan atau orang yang terkena kondisi ini dikatakan berada dalam posisi insolven. Keadaan ini dibagi dua menurut penyebabnya. 1. Insolvensi arus kas dan insolvensi neraca. Homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditor dalam kasus kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh pengadilan niaga. Contoh insolvensi apabila berada dalam kondisi tidak bisa membayar utangnya pada kreditur, dan contoh homologasi adalah putusan pengadilan niaga tentang homologasi. Pertanyaan nomor 6 mengenai paper saya. Paper saya itu menjelaskan tentang mediasi dalam kepilotan. Dalam rumusan masalahnya, saya membahas tentang siapa itu mediator, lalu keputusan apa yang dihasilkan dari mediasi. Kesimpulan dari paper saya adalah bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya adalah persengketaan dalam pembagian harta pilot oleh kurator sebagai organ yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pilot debitur kepada para kreditornya. Mediasi yang merupakan suatu proses adalah sangat bermanfaat untuk proses kepilotan tersebut, meskipun teori yang tentang mediasi terhadap kurator dalam menjalankan tugas dan wewenang yang belum banyak digunakan dan dipahami oleh kurator. Mediator sebagai orang yang melakukan mediasi haruslah netral, independen, imparsial, dan menjaga kerahasiaan sengketa para pihak, juga bekerjasama dengan tugas kurator yang harus independen dan transparan, sehingga kurator dengan sendirinya juga dapat dikatakan sebagai mediator. Hanya saja kurator harus juga paham dan mengetahui dasar teori dan praktik tentang mediasi. Rekomendasi yang dapat saya sampaikan adalah perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mediasi oleh kurator tersebut, agar proses pembagian harta pilot dalam pengurusan maupun pemberesannya dapat menjadi acuan bagi kurator untuk dapat lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.